Tema 1 halaman 52. Di sini ada pertumbuhan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan dari kelompok serangga. Kupu-kupu bergerak dengan cara menggerakkan sayapnya. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur kupu-kupu biasanya berada pada permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat. Ulat mempertahankan hidupnya dengan makan dedaunan selama berhari-hari. Setelah menjadi ulat menjadi apa? Lama-kelamaan ulat makin sedikit makannya nih. Gerak ulat makin lama makin lambat. Akhirnya ulat berhenti makan dan tampak tidak bergerak. Walaupun tidak makan dan tampak tidak bergerak, ulat itu tidak mati. Jadi ulat itu segera membuat sarang dari air liur yang mengeras dan membentuk semacam benang sutra. Jadi dia disebut apa nih? Kepompong. Selama masa kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Lalu masa kepompong berhari-hari. Jika telah berubah menjadi sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu hidup dengan memakan nektar madu yang ada dalam bunga. Jadi perkembangan kupu-kupu itu ada apa aja? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Lalu di sini kita ada pertumbuhan kucing halaman 54. Pertumbuhan kucing apa saja nih? Jadi kucing itu kalau masih kecil, dia itu dengan cara melahirkan. Masih kecil itu dia masih tubuhnya ringan, pendek dan masih lemah dan belum banyak bulunya. Kucing itu bernapas menggunakan paru-paru. Lalu di sini ada kombinasi gerak, lari, dan lompat. Waktu itu kita pernah belajar. Jadi di sini kombinasi gerakan lari dan lompat itu seperti gerak lokomotor. Ingat-ingat ya, lari dan lompat gerak lokomotor. Di sini ada pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan. Nih, pertumbuhan ikan itu apa? Jadi dia hidup yang di air. Bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ikan bernapas dengan insang. Ikan memiliki kulit yang bersisi. Ikan berkembang dengan cara bertelur. Lalu tadi sekalinya bertelur itu menghasilkan ribuan telur. Telur menetas menjadi larva akan tumbuh menjadi ikan dewasa setelah ikan betina bertelur. Nah, di sini ada beda-beda nih jenisnya nih. Ada ikan bandeng makannya lumut dan ikan gabus memakan cacing. Kalau ikan lele itu dia bisa hidup di air yang keruh, sedangkan ikan mas hidupnya di air yang jernih. Tadi kita belajar tentang katak, pertumbuhan katak. Katak itu termasuk hewan amfibi, hidup di dua alam. Pertumbuhan katak itu apa? Katak pemakan serangga, tubuhnya licin dan berwarna hijau. Jadi dia itu pertama katak itu ngapain? Bertelur. Setelah telur jadi kecebong, berudu. Setelah itu menjadi katak muda. Kalau katak muda itu masih ada ekor. Jadi katak yang masih memiliki ekor kecebong. Tapi kalau setelah katak dewasa, dia sudah tidak punya ekor. Tubuhnya sudah sempurna.
Nah, di sini kita ada lagi nih gerak lari dan lompat itu termasuk gerak lokomotor. Jadi ingat-ingat ya. Jadi di sini melakukan loncat katak. Sikap awal jongkok. Sikap awalnya itu lutut ditekuk dengan kedua tangan. Gerakan inti yaitu jongkok, kemudian kedua kaki meloncat. Di sini ada pendaratan. Lalu kita belajar tentang anak ayam nih. Tentang pengalaman sila harus saling menghargai teman atau memberi saran dengan kata yang baik. Saran itu adalah nasihat, menyayangi teman, menghargai termasuk sila kedua Pancasila. Di sini ada ayam, pertumbuhan ayam ya, pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ayam termasuk hewan unggas, hewan burung, maksudnya yang berkaki dua. Lalu di sini ayam itu dengan cara bertelur, jadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Suaranya juga masih lembut, masih kecil ya. Makannya biji-bijian nih, makan ayam biji-bijian. Lalu di sini perbedaan keberanian seseorang, maksudnya itu ada yang berani megang hewan tertentu, megang ayam, ada yang takut. Kalau yang takut jangan diledekin ya, jangan dikasih, atau ayo ayam nih, jangan seperti itu ke temennya yang takut ya. Jadi kita harus menghargai keberanian seseorang dalam perbedaan. Lalu di sini ada daur hidup nyamuk, halaman 63. Di sini nyamuk itu bertumbuh telur setelah menjadi jentik-jentik. Yang suka ini nih, yang suka di air yang goyang-goyang ini, seperti ulat yang berenang, itu namanya jentik-jentik nyamuk. Nah, di sini nyamuknya itu ada malaria, chikungunya, demam berdarah, dan kaki gajah. Jadi itu dia sangat berbahaya. Bagaimana sih cara menghindarinya? Nih, jangan ada air yang tergenang. Kalau ada air yang sudah lama tergenang, lebih baik dibuang. Itu namanya tempat sarang nyamuk. Pakaian yang sudah kotor langsung taruh di tempatnya, jangan taruh di belakang pintu, nanti nyamuknya jadi banyak. Kalau mau pakai semprot-semprot obat nyamuk, obat banyuk bakar, itu harus berhati-hati. Khawatir nanti kalian lagi ngobatin nyamuk biar pergi, takutnya nyamuknya mabok, nanti kalian ikut mabok, ikut pusing juga. Jadi harus berhati-hati, atau bisa pakai lotion ya. Saling mengingatkan dalam keberagaman. Jadi di sini saran ya, poster, pesan, jadi ajakan yang baik. Contoh di sini saran, temanmu membuang sampah. Nah, ini tugas ya. Tugas. Jadi saran itu apa saran contohnya? Misalkan sebaiknya. Nah, ini ada nih saran nih. Memberi saran itu jangan menyinggung perasaan orang lain, harus menggunakan kata yang sopan. Contoh, sebaiknya kamu sebelum makan membaca doa terlebih dahulu, contohnya. Lalu ada lagi contohnya, sebaiknya sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Contohnya seperti itu ya. Jadi nanti kalian di sini tulis tugasnya di buku tulis. Dan ini untuk matematika juga sama, nanti kalian kerjakan 1, 2, 3, dan 4. Contohnya bagaimana? Contoh 2 dikali 4 8, 3 dikali 4 12, 1 di sini, 2 di sini, 12, 1 tambah 4 4 tambah 1 5. Jadi caranya seperti itu ya. Ini ada lagi 127 dikali 7, 7 kali 7 49. 4 tadi mana? 4 di sini. 4 kali 4 9. 2 kali 7 14. 14 tambah 8. 14 tambah 4 18. 1 taruh sini 8. 1 kali 7 7. 7 tambah 1 10.
8. Contoh lagi ya. Misalkan seperti ini, 1, 2, 5 dikali 5. 5 kali 5, 25. Ini 2, ini 5. Jadi yang angka depan taruh di luar, angka belakang taruh di sini. 2 dikali 5, 10. 10 kali 10 tambah 2, 12. Ini 2, ini 1. Ini kita coret karena sudah dipakai. 1 dikali 5, 5 tambah 1, 6. Ulangin lagi ya. 110 dikali 2. 0 tambah, jangan 2 deh. Jangan 1. Nah, 180 dikali 2. 0 kali 2, 0. 8 kali 2, 16. Ini 1, ini 6. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Bisa ya, kalau ada yang belum paham bisa ditanyain lagi. Terima kasih sayang. Assalamualaikum.